hingga melihat kalung yang terjatuh dari gadis di pinggir jalan. CEO baru menyadari, gadis yang baru saja dibawa pergi oleh preman, adalah adik yang dicari selama 15 tahun. 15 tahun yang lalu, keduanya diculik oleh penculik anak, saat akhirnya diselamatkan. Namun, si anak laki-laki tidak tahu kemana adiknya pergi. Begitulah 15 tahun berlalu, anak laki-laki berhasil mengambil alih grup, menjadi CEO miliarder. Dan gadis kecil itu, karena dia tunawicara, selalu dibenci orang, bekerja di hotel. Namun, manajer tidak membayar tunggakan gaji selama 2 tahun. Pada hari itu, CEO datang ke hotel untuk inspeksi, untuk melihat keadaan sebenarnya di hotel. Memutuskan menyamar sebagai orang buta untuk masuk ke hotel. Tidak menyangka baru saja tiba di hotel, langsung melihat manajer sedang menganiaya penyandang cacat. Dan saudara yang sudah 15 tahun tidak bertemu, juga tidak saling mengenali. CEO melihat gadis tunawicara itu dianiaya, memutuskan untuk maju dan membantu. Setelah itu, CEO memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki gadis tunawicara yang baru saja terlihat. Dalam waktu 24 jam, saya ingin melihat semua data tentang adik Zhao Wenxi. Mengerti? Saya tidak bisa melewatkan setiap tunawicara. Ini adalah kesempatan bagi Xiao Junxi. Bos, ini adalah yang kau minta untuk saya selidiki. Semua data tentang adik Zhao Wenxi. Bo Yuchen. Namanya Bo Yuchen. Bos, saya sudah memeriksa. Dia hanya memiliki nama yang sama dengan si Nona. Sebelum usia 6 tahun, dia tinggal di desa bersama kakek dan neneknya. Setelah usia 6 tahun, dia baru dibawa kembali oleh orang tuanya. Tapi dalam perjalanan pulang yang baru saja diambil, ayahnya mengalami kecelakaan dan meninggal. Ayahnya bernama Zhao. Kenapa dia menggunakan nama keluarga Bu? Dengar-dengar, keluarga Zhao tidak begitu menyukai putri kecil ini. Mereka merasa bahwa dia membawa sial bagi ayahnya. Jadi dia mengikuti nama ibunya, Bu. Pergi mencarinya. Si kecil Junxi, orang-orang pintar sepertimu sangat banyak. Kali ini, apakah saya akan salah mencari lagi? Bos, Bu Yuchen datang membantu di kedai barbecue kakaknya setiap malam. Di depan adalah keluarga mereka. Semua bergantung pada satu orang untuk menghidupi mereka. Keserakahan kakaknya adalah miliknya juga. Sepertinya, saya telah salah menuduhnya. Jika dia adalah si kecil Junxi, saya pasti tidak akan memaafkan diri saya sendiri. Bu Yuchen, Bu Yuchen, tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Bu Yuchen, Bu Yuchen, tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Bawa aku ke atas. Naiklah. Saya akan memukulmu sampai mati. Bos Anda melihat apa? Aneh, tadi sepertinya ada yang memanggilku. Xiao Kui, hal ini hari ini. Saya harus memberitahu kamu. Kalau tidak, kamu pasti akan memburuku sampai mati. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Ibu saya sudah tinggal di rumah Suketi selama 8 tahun. Namun, karena hari ini kamu membantuku, ada 2 poin. Tapi ada satu syarat. Aku bersumpah. Setelah kita menghasilkan uang, aku akan membawamu dan kakakmu untuk menikmati hidup. Kakakmu berapa usia? Sepertinya dia pergi ke gadis kaya itu lagi. Tidak usah peduli padanya. Lagi pula dia juga tidak membayar. Halo, saya adalah pemilik surat kabar kelompok bos. Permisi, apakah Nona Bo ada? Bos, saya ingin bertemu Nona Bo untuk membicarakan sesuatu. Apakah dia ada? Ada sedikit lebih dari 2. Itu adalah kekaisaran bisnis yang memiliki berbagai industri. Grup bos. Apa dia itu Bo Xicheng? Bos. Cek apa yang telah terjadi sesuai yang dia katakan. Segera pergi bantu Bo Xicheng. Bo Xicheng mungkin dalam masalah. Nanti mereka akan memukulmu lagi. Kamu hanya perlu meniup peluit. Aku akan berada di sisimu, melindungimu. Kakak, ini adalah yang ayah kirim untukmu. Semoga kamu bahagia. Nanti, dia akan melindungimu juga. Ini adalah peluit kerang buatan tangan yang aku berikan untuk Xiao Sensi. Dia adalah Xiao Sensi. Kumpulkan semua orang. Hadapi semua orang saja. Segera mengetahui kondisi spesifik pasien Bo Xicheng. Peluit kerang buatan tangan ini memang milik Bo Xicheng. Jadi mungkin, apakah Bo Xicheng adalah Bo Xicheng yang selama ini dicari? Adik perempuan Adam. Adik kecil, biarkan kakak merawatmu dengan baik. Kakakku, aku sangat suka kamu yang tidak bisa berbicara seperti ini. Pergi.
Siapa yang akan menyelamatkan saya? Bos Panjang, lihat, si nomor 2 sudah lama masuk. Giliran saya sekarang. Iya benar, bos. Kita cepat menyelesaikannya. Jika tidak, tunggu orang dari Myanmar menjemputnya. Saudara-saudara juga tidak bisa menyimpan perasaan. Lihatlah bagaimana hasilmu. Belum pernah melihatmu. Kenapa? Bos Long sudah melarikan diri. Bos Panjang, kejar. Berhenti. Sialan, berlari cukup cepat juga. Yuteng, kakiku terluka. Cepat pergi. Pergi lapor polisi. Jika tidak, kita berdua akan mati. Kakak perempuan, aku tidak akan meninggalkanmu. Anak nakal. Jika kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa berhubungan dengan Pak Luo? Wuhui, cepat, jauhkan anak kecil itu. Mobil Pak Luo segera datang. Takdir Direktur Luo adalah milikku. Kakak, selama bertahun-tahun ini, aku tidak akan membiarkanmu melihatku mati. Cepat pergi, hanya jika kamu pergi, barulah kita berdua bisa selamat. Kakak, jika begitu, tunggu aku. Aku pasti akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Bos Panjang. Liu Yucha, jika pergi, jangan kembali lagi. Keduanya ada di sini. Mulai sekarang, akulah putri tunggal orang terkaya di kota selatan. Saudara perempuan Luo Sicheng, Liu Yucha. Jangan bergerak. Tolong, selamatkan kakakku. Bos Panjang, wanita ini membiarkan anak kecil itu melarikan diri. Hancurkan satu kaki wanita ini untukku. Saudaraku, sudah datang. Bos Panjang. Sangat hebat. Jangan. Itu kamu, ambil adikku yang aku cari. Kakak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Adik, jika aku tahu dia adalah adikmu, meskipun aku punya masalah, saya pun tidak berani. Apakah kamu saudaraku? Kenapa bukan dia? Kakak, mengapa tiba-tiba bisa berbahasa isyarat? Kenapa dia? Anak nakal. Tidak bisa menghasilkan 1 sen pun. Baiklah. Lihat aku membuatmu pingsan. Kamu bisa memukul Xiao Chengxi. Aku akan menghasilkan uang darimu terlebih dahulu. Semuanya dihitung miliknya. Barang yang berkhianat. Siapa dia?